Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mannan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilimpahkan hendaknya rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua, terutama adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Karena barang siapa yang mencari berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk menempuh jalan ke surga. Karena menuntut ilmu juga tidak dikenal dengan batas usia. Dalam hadis Nabi dijelaskan, "Atlabul ilma minal mahdi ilal lahdi." Maka tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Jadi wajar dalam agama kita lihat apabila seseorang anak pada usia 7 tahun belum juga melaksanakan ibadah sholat, maka berkewajiban orang tuanya untuk menyuruh untuk melaksanakan ibadah. Apabila 9 tahun belum juga melaksanakannya, maka kembali kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya melaksanakan ibadah sholat. Kalau perlu, diberikan pukulan yang mendidik. Apa artinya? Bahwa pendidikan itu, bahwa ilmu itu bukanlah dicari, bukanlah dipelajari pada usia 9 tahun, bukan juga pada usia 7 tahun, tetapi dimulai daripada usia dini. Karena pada usia kecil, kalau sudah terbiasa melaksanakan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, maka itulah yang akan mempengaruhi jiwanya ataupun akan terbawa-bawa kebaikan itu sampai usia besar. Tapi kalau usia kecil tidak terbiasa, maka wajar kalau sudah besar mereka tidak mau ataupun enggan untuk melakukan karena tidak biasa. Ini adalah tentang menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang menuntut ilmu? Tentu jawabannya adalah la, tidak. Mana mungkin orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar, dan orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak belajar, tentu sangat beda sekali.
Karena menuntut ilmu ini juga bukan saja adalah bagian fisabilillah, tetapi menuntut ilmu ini juga adalah mencari cahaya dalam kegelapan. Jadi orang yang menuntut ilmu berarti dia adalah menerangi dirinya sendiri. Begitu juga bermanfaat bagi orang lain. Karena menuntut ilmu ini salah satu syarat jikalau engkau menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah dan ilmu. Dikatakan man aradud dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa mencari kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah dan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup negeri akhirat, maka hendaklah dan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan negeri hidup di dunia, kebahagiaan hidup negeri akhirat, maka kuncinya adalah dengan ilmu pengetahuan. Itu makanya wajar kita lihat dalam sejarah Imam Asy-Syafi'i. Pada usia kecil beliau begitu gigih menimba ilmu, mencari ilmu. Belajar di kota Makkah bersama ulama di sana. Karena kegigihannya, karena keseriusannya, maka ilmu-ilmu yang ada di ustadz itu atau di ulama itu beliau kuasai. Sehingga suatu saat guru ini mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sesungguhnya seluruh ilmu yang ada pada diriku telah aku berikan kepadamu, dan tidak ada lagi yang tersisa untukku, dan tidak ada lagi yang aku simpan. Nah, untuk itu silakanlah engkau kembali mencari ilmu. Maka Asy-Syafi'i waktu itu berencana mencari ilmu, melanjutkan adalah ke kota Madinah. Namun sebelum berangkat ke kota Madinah, Imam Asy-Syafi'i meminta izin kepada ibundanya, karena waktu itu ayahnya tiada. Maka berangkatlah Imam Asy-Syafi'i ke kota Madinah. Di sana beliau menemui Imam Malik, adalah seorang ilmu fikih yang kita kenal dengan mazhab Malikiyah. Juga sama, Imam Syafi'i tekun gigih belajar di sana, sehingga ilmu-ilmu yang ada pada ulama Imam Malik sudah dikuasai oleh Asy-Syafi'i. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i kembali memutuskan untuk belajar, itu adalah ke kota Baghdad, Irak. Karena di sana ada ulama Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Hambali. Imam Hambali juga mempelajari ilmu yang sama tentang ilmu fikih. Maka dengan demikian Imam Asy-Syafi'i juga menjadi ulama yang terbesar yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i. Ini dah dalam rangka mencari ilmu agar mendapatkan yang namanya kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu
beberapa derajat. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang hamba, insya Allah di mata manusia akan menjadi orang yang mulia. Bagaimana caranya agar ilmu lama dalam ingatan kita, ilmu menjadi berkah dalam kehidupan kita? Ada berapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan, hendaklah setiap kegiatan, setiap pekerjaan kita awali dengan niat yang bagus. Berangkat ke sekolah dengan niat ingin belajar, ikhlas. Insya Allah setiap niat itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan suatu kebaikan itu pastilah Allah kabulkan. Jadi masalah niat itu adalah sangat utama sekali. Kemudian yang keduanya yang harus kita lakukan, hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh selalu mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari. Dalam suatu kisah juga kita kenal dengan Ibnu Hajar Asqalani. Jadi Ibnu Hajar ini padahal pada usia 4 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian beliau belajar bersama guru dan bersama siswa ataupun murid-murid yang lain. Tapi dia melihat Ibnu Hajar ini, teman-temannya begitu cepat menangkap, lama ingatan, hafalnya kuat, tulisannya juga bagus. Lama-kelamaan Ibnu Hajar ini berpikir, wah saya ini kok tidak sama dengan kawan-kawan. Orang tuh kok cepat menangkap. Saya ini kok udah lambat, tulisan juga. Lama-kelamaan itulah yang menggurui pikirannya. Ada rasa ketidakpercayaan diri yang dia lakukan jika dibandingkan dengan kawan-kawannya. Nah, sehingga Ibnu Hajar ini menemui gurunya dan menyampaikan niatnya ingin pulang karena dia merasa tidak mampu untuk belajar. Nah, akhirnya sang guru mengizinkan pulang, kemudian berpesan kepada Ibnu Hajar, wahai Ibnu Hajar, apabila kamu sudah pulang, kembali kamu ulang-ulang, kamu lancarkan pelajarannya sudah kamu dapatkan. Ternyata Ibnu Hajar ketika pulang dalam perjalanan hari hujan. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk singgah di sebuah gua. Karena hujan belum juga reda, Ibnu Hajar agak bergeser sedikit ke dalam karena adanya tempiasan air. Ternyata di dalam Ibnu Hajar merasa penasaran karena adanya suara gemercik daripada air. Lalu Ibnu Hajar berusaha untuk mendekati dan duduklah Ibnu Hajar di sebuah batu. Kemudian Ibnu Hajar melirik ke samping beliau dan melihat sebongkah batu yang besar dengan kondisi berlubang. Ibnu Hajar lalu memandang ke atas, kemudian langsung melihat ke bawah. Maka terlintaslah dalam pikiran Ibnu Hajar, hanya dengan setetes air secara terus-menerus batu ini bisa berlubang. Kalau begitu, hatiku tidaklah sekeras batu ini. Hatiku masih lembut. Kalau begitu, pasti aku akan dapat mempelajarinya. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk tidak pulang,
menemui ibunya dan kembali menemui gurunya. Kemudian di sana Ibnu Hajar kembali belajar tekun-tekun seperti biasa, tidak putus asa, terus semangat. Akhirnya Ibnu Hajar Asqalani menjadi ulama yang besar. Inilah pelajaran bagi kita semua. Karena dengan sering mengulang, serius kita, insya Allah kita dapatkan. Tapi kalau hanya belajar seminggu di sekolah, entah serius entah tidak pula belajar, tiba di rumah, ya buku tinggal buku. Kemudian seminggu baru diambil lagi, itu pun tidak ditengok. Jadi wajar saja kita mungkin tidak mendapatkan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hendaklah kita memuliakan, menghormati guru, bersikap lemah lembut. Maka dengan demikian, karena guru sudah berusaha berkuar-kuar, tapi kadangkala ya bermacam-macam lah. Tentulah kalau demikian kita tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak menjadi berkah karena kita tidak serius. Maka hendaklah kita berlaku lemah lembut, menghargai, hormat, kemudian terhadap guru. Juga harus mempunyai hati yang bersih. Insya Allah, maka dengan demikian kita akan mendapatkan ilmu dari guru menjadi berkah. Jangan sekali-kali kita bersikap sombong, hendaklah senantiasa hati yang teduh. Kemudian terakhir, hendaklah kita senantiasa memuliakan, menghormati, bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah terletak atas ridhonya kedua orang tua. Kalaulah orang tua meridhoi kita, insya Allah kita akan menjadi selamat. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu akan memudahkan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.